Orasi ilmiah oleh Profesor Insinyur Boy Arif Fahri STMT PhD IPM dengan judul Optimasi Ekstraksi Propolis dengan Penggunaan CO2 Superkritis. Berkelip-kelip cahaya bintang, Cakep, bulan purnama pun bercahaya. cakep. Tamu undangan selamat datang pada acara prosesi pengukuhan saya. Yang terhormat Ketua Anggota Senat Universitas Jember, yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor di Universitas Jember, yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Jember, yang terhormat Ketua Lembaga di Universitas Jember, yang terhormat para guru besar di Universitas Jember dan undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan orasi ilmiah yang berjudul Optimasi Ekstraksi Propolis dengan Penggunaan CO2 Superkritis. Mengapa ini saya lakukan? Hal ini karena negara kita kaya akan sumber daya yang luar biasa yang sampai saat ini belum kita optimalkan penggunaannya. Padahal pada saat ini kita disibukkan dengan proses hilirisasi. Para hadirin yang saya muliakan, selama ini kita selalu mengenal dan mengidentikan bahwa lebah adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bersengat. Akan tetapi, ada keluarga lebah yang tidak bersengat, yaitu keluarga dari golongan Trigona sp. Trigona sp mudah dijumpai di Indonesia karena memiliki sebaran yang cukup luas dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi, hingga di Halmahera. Salah satu fakta yang luar biasa yang ada melekat di lebah Trigona sp adalah lebah golongan ini menghasilkan madu yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan lebah dari keluarga lain. Akan tetapi, lebah ini menghasilkan propolis yang lebih banyak dibandingkan dengan lebah jenis lain yang ada di dunia. Para hadirin yang saya hormati, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita pernah mendengar tentang propolis. Propolis adalah lem lebah yang sedikit-sedikit lengket berwarna kuning hingga coklat kemerahan. Dan ajaibnya, propolis mengandung kurang lebih 200 senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Di antara senyawa kimia itu terdapat karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan tentu pula senyawa-senyawa bioaktif yang tidak perlu kita ragukan lagi manfaatnya untuk kebutuhan kesehatan manusia. Berdasarkan kajian literatur yang mengacu pada data eksperimental yang telah dipublikasikan oleh para peneliti di seantero dunia, propolis memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Di antaranya, mampu memperbaiki sistem regenerasi sel, mampu meningkatkan sistem imun, mampu melindungi hati dari kerusakan, mampu memperbaiki sistem pencernaan tubuh, mampu memperbaiki
atau memperkokoh kesehatan jantung, memiliki sifat antimikroba, memiliki sifat antioksidan, memiliki sifat anti-diabetes, memiliki atau memperbaiki kinerja metabolisme karbohidrat atau energi pada tubuh manusia. Apakah propolis hanya bermanfaat untuk manusia? Tidak, hadirin yang saya muliakan. Propolis bermanfaat juga untuk ternak seperti sapi, babi, ayam, ikan, domba, dan kambing. Salah satu aktivitas biologis propolis yang sangat bermanfaat untuk ternak adalah antimikroba, antiparasit. Berdasarkan kajian literatur dan survei data yang telah kami lakukan, banyak peneliti yang telah melaporkan bahwa ada perkembangan yang sangat signifikan dengan penerapan atau penambahan diet propolis kepada ternak. Nah, para undangan yang saya hormati, untuk mendapatkan propolis, maka kita perlu suatu metode yang kita kenal dengan nama metode ekstraksi. Berbagai macam metode ekstraksi pernah dilaporkan oleh peneliti di seantero dunia, dari metode konvensional dengan menggunakan mechanical pressing, dengan menggunakan soklet, hingga dengan menggunakan teknologi maju, diantaranya adalah penggunaan teknologi superkritis. Para hadirin yang saya hormati, selama ini kita mengenal 3 bentuk atau 3 wujud zat, padat dengan sifat-sifatnya, cairan dengan sifat-sifatnya, gas dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi faktanya kita bisa memodifikasi suatu zat yang memiliki sifat di antara kedua fasa tersebut. Zat tersebut secara saintifik kita sebut dengan fluida superkritis yang memiliki sifat di antara cairan dan gas. Dia memiliki viskositas seperti gas, artinya dia memiliki mobilitas yang tinggi, kemudian dia memiliki sifat densitas seperti cairan, artinya dia bisa melarutkan berbagai macam bahan organik. Dengan pertimbangan itu, maka banyak sekali publikasi dan penelitian yang melaporkan manfaat yang luar biasa dari teknologi superkritis. Teknologi superkritis banyak sekali digunakan di berbagai bidang kehidupan, dari pangan, kosmetik, kesehatan, sampai produksi material. Para hadirin yang saya hormati, salah satu fluida superkritis yang memainkan peranan penting dalam kehidupan berteknologi adalah CO2 superkritis. Kita tidak asing lagi dengan bahasa CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida itu sangat familiar, sangat dekat dengan kita. Sangat dibutuhkan oleh lingkungan hidup untuk berfotosintesis. Nah, karbon dioksida itu memiliki sifat inet, tidak bereaksi secara kimiawi, mudah dipisahkan, ekonomis, dan memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi. Mengingat sifat-sifat tadi yang dimiliki oleh CO2 atau karbon dioksida, maka teknologi CO2 superkritis mampu menjadi alternatif yang sangat penting di masa depan untuk menghasilkan bahan-bahan bioaktif, terutama di bidang pharmaceutical food, di bidang medicine. Karena apa? Karena dengan penggunaan teknologi CO2 superkritis bisa mampu mencegah terjadinya kerusakan senyawa-senyawa bioaktif yang kita tahu rentan sekali terhadap kondisi proses seperti suhu. Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut, maka teknologi CO2 superkritis sangat cocok sekali digunakan pada industri pangan dan industri preservasi pangan. Pada industri pangan, teknologi superkritis mampu menghasilkan proses yang cepat dengan meninggalkan residu organik yang lebih sedikit. Sementara itu, pada preservasi pangan, penggunaan teknologi superkritis mampu melakukan
inaktivasi mikroorganisme yang berbahaya dan melakukan inaktivasi enzim yang tidak berguna. Sementara itu, jika ditinjau dari segi ekonomi, teknologi superkritis mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan teknologi maju lainnya. Sementara kalau misalkan kita bergeser sedikit ke dampak lingkungan yang diakibatkan oleh karena penggunaan teknologi superkritis, maka teknologi superkritis memberikan dampak yang paling minimal terhadap lingkungan. Teknologi superkritis mampu menghasilkan valorisasi produk. Teknologi superkritis mampu menghasilkan menerapkan konsep biorefinery dengan meminimalkan limbah dari proses produksi. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian kami mengenai proses optimasi ekstraksi propolis menggunakan CO2 superkritis. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dunia kita ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan revolusi industri. Dari revolusi industri pertama, kita menghasilkan mesin-mesin uap yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, yang mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik. Kalau kita melihat atau kita mengkaji lebih dalam lagi, revolusi industri itu mengacu pada apa yang kita sebut dengan optimasi. Kita melakukan optimasi proses, kita melakukan optimasi kinerja untuk menghasilkan produk, untuk menghasilkan kinerja yang efektif, efisien dengan biaya yang seminimal mungkin. Terkait dengan bidang kekhususan saya, maka pada ekstraksi propolis kami melakukan optimasi dengan penggunaan teknologi CO2 superkritis. Sebagai informasi, para hadirin yang saya muliakan, saya dan rekan satu tim berhasil menemukan atau mendapatkan finding yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan. Yang pertama adalah kami berhasil melakukan identifikasi senyawa kimia yang ada di dalam propolis. Secara mengejutkan, kami berhasil mengidentifikasi adanya salah satu antioksidan terkuat yang pernah ada di dunia, yaitu kafein asik penyl ester. Selama ini, kafein asik penyl ester atau CAPE itu hanya bisa ditemui di propolis yang dihasilkan dari Brasil. Syukur alhamdulillah bahwa kita di Indonesia diberikan karunia yang luar biasa sehingga propolis Indonesia pun mampu memiliki CAPE, salah satu antioksidan terkuat yang di dunia, sehingga tidak kalah secara kualitas dibandingkan dengan propolis-propolis yang ada di dunia. Kita sering mengenal berbagai macam berbagai macam produk propolis, British propolis, Saudi Arabian propolis, Tunisia propolis, Brazilian propolis, Indonesian propolis pun juga juara, Bapak Ibu sekalian, gitu kan. Kita patut bangga dan kita harus tetap melakukan proses optimasi dan tetap menggali potensi alam yang ada di Indonesia. Kemudian finding yang kedua, kami berhasil membuktikan bahwa kinerja ekstraksi superkritis mampu memberikan kualitas dan kuantitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang lebih baik, jumlah kuantitatif, jumlah yield yang lebih baik, yang lebih banyak, serta sifat kualitatif yang tercermin dalam aktivitas biologis yang diperoleh dari ekstraksi propolis, diantaranya aktivitas biologis propolis memiliki antioksidan yang sangat baik, bahkan bisa dikategorikan sebagai antioksidan yang kuat, dan memiliki daya antibakteri yang sangat kuat pula. Berdasarkan kajian literatur yang telah kami lakukan, bahwa
Propolis Indonesia ditinjau dari kekuatan antioksidan dan antibakterinya, itu pun juga tidak kalah dengan propolis yang dihasilkan dari benua Eropa dan benua Amerika Latin. Jadi kita patut berbangga, Bapak Ibu sekalian, dengan kekayaan alam kita. Nah, apakah proses ekstraksi propolis berhenti hanya dengan penggunaan teknologi superkritis? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Proses optimasi propolis tetap terus akan dilakukan karena banyak tantangan yang berhasil kita rumuskan. Salah satunya adalah bioavailabilitas propolis yang masih rendah. Kita perlu mengkaji lebih dalam agar propolis itu memberikan dampak langsung yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan ternak. Bioavailabilitas propolis masih rendah. Hal ini disebabkan karena transportasi propolis ke dalam organ target masih sangat rendah. Sehingga kedepannya kita perlu melakukan kajian-kajian baik secara eksperimental dan teoritis untuk memberdayagunakan, meningkatkan kinerja propolis yang berbasiskan pada potensi lokal Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup orasi ilmiah saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesehatan, rezeki kepada saya dan keluarga. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua Ali Effendi, Jen Harahap, keluarga besar Datuk Panglima Karim Buang dan keluarga Zen Harahap. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pimpinan universitas, Bapak Rektor Dr. Insinyur Iwan Taruna, M.Eng IPM, Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Andes Slamin, M.Com, SC, PhD, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum Profesor Dr. Sri Hernawati MKes, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Fendi Setiawan SH.MH, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi MSc PhD yang telah memfasilitasi pengajuan usulan guru besar saya hingga terbitnya SK Profesor. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Senat Universitas Jember, Dr. Andes Andang Subarharyanto, M.Hum, beserta Sekretaris dan seluruh anggota Senat Universitas Jember yang mengukuhkan saya hari ini. Kepada Dekan Fakultas Teknik, Dr. Insinyur Triwahyu Ardianto, STMT IPM, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik, Dr. Insinyur Salahuddin Yunus, STMT, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik, Dr. Insinyur RR Dewi Kusumawati, STMT, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik, Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko, IPM, seluruh anggota Senat Fakultas Teknik, seluruh anggota dan keluarga besar Fakultas Teknik yang telah membantu hingga dikukuhkannya saya sebagai guru besar pada hari ini, Ketua Jurusan Teknik Mesin, Dr. Insinyur Danang Yudhistiro, STMT, segenap kolega di jajaran Fakultas Teknik, Tendik, dosen, dan mahasiswa Fakultas Teknik, segenap anggota ke fakultas di bagian kepegawaian dan di universitas yang telah membantu kami untuk melakukan proses pencapaian guru besar, dan segenap semua sivitas akademika Universitas Jember dan para undangan yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih sedalam-dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada nama yang tidak sempat saya sebutkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada keluarga profesor yang dikukuhkan untuk maju menyerahkan buket bunga.
Dan disilakan kepada profesor yang telah dikukuhkan untuk menyambut dan menerima pemberian buket bunga dari keluarga tercinta. Kepada profesor yang dikukuhkan dan keluarga disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia,